Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, yang menjerat inisial NAW, yang merupakan Ketua LPD Anturan, kini telah memasuki agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng. Sidang yang dilaksanakan secara online, atau virtual, digelar pada hari Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, yang dimulai pada pukul 14.00 WITA. Pada pergelaran sidang tersebut, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut inisial NAW, selama 18 tahun penjara. Sementara menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum, bahwa, terdakwa NAW, telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, ceki Lembaga Perkreditan Desa Adat Anturan, sebesar Rp151.458.438,56. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengungkapkan, bahwa, terdakwa NAW, telah menikmati hasil dari korupsi yang dilakukannya, sejak tahun 2009, hingga tahun 2019, mengenai tuntutan pihak JPU, yang menuntut NAW 18 tahun penjara, Dr. Sujana Budiasa, yang sempat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, sebagai saksi ahli keuangan negara, ia memberikan tanggapan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang telah menjatuhkan tuntutan 18 tahun penjara, terhadap Ketua LPD Anturan. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Dr. Sujana Budi, mari kita simak video berikut ini. Cerita uang macet, uang nasabah yang dianggap uang negara yang belum ditagih, itu belum kita katakan rugi, belum bisa dikatakan rugi, karena dia harus ditagih. Operasinya buka LPD lalu dilakukan penagihan. Yang rugi sebenarnya bukan negara, yang rugi adalah deposan. Kalau saya mencatat, angkanya sudah mencapai 200 miliar. Ini deposan angkanya. Lalu 150-nya mana? Sebenarnya itu datanya di lapangan yang belum ditagih. Jadi kalau nanti ini dihukum, kerugiannya bukan 150, bisa 200 miliar. Mana 200 miliarnya adalah, mana angka 200 miliar adalah angka yang dipegang oleh para peminjam, para debitur yang tidak mengembalikan. Jadi kalau rugi ini sebenarnya bukan rugi negara. Ini ruginya deposan yang dananya diambil alih oleh debitur. Itu sebenarnya. Sekarang kalau debitur dibiarkan, apakah debitur bisa dipertanggungjawabkan oleh desa adat? Ya tidak bisa. Mari kita simak video berikut yang bisa ini. mempertanggungjawabkan itu ada struktur LPD. Kalau LPD bangkrut, maka akan muncul kemudian barangkali nanti ada likuidasi. Nah, likuidasi lebih merugikan lagi, karena likuidasi udah berarti tutup. Tetapi kalau sekarang kepala LPD dikembalikan untuk beroperasi kembali LPD-nya, peluangnya masih ada. Saya pikir peluang itu masih ada untuk melihat bahwa LPD Anturan ke depan masih punya LPD. Tapi kalau dilikuidasi, habislah LPD itu. Karena itu, siapa-siapa yang melapor membuat kisruh ini ke kejaksaan, mereka bertanggung jawab terhadap hilangnya LPD. Itu jadinya, karena ini yang membuat LPD hilang ini kan kisruh apa ini, kisruh pelaporan sampai kejaksaan. Ini yang membuat LPD hilang. Nah, karena itu mereka bertanggung jawab kepada generasi mendatang, dan ini akan mencederai desa adat Anturan. Siapapun yang berasal dari desa Anturan akan tercederai ketika dia melancong ke wilayah lain, ke desa adat lain. Ini LPD Anda dulu makan uang saya. Ini kata orang-orang yang di luar LPD yang besar jumlahnya. Jadi tutupnya LPD ini dalam bayangan saya ini beban generasi. Cerita buruk yang terus dikumandangkan oleh mereka-mereka yang punya deposito yang tidak tertagih. Kalau dibilang ini kerugian negara, ini lucu. Kalau dibilang ini kerugian negara, maka ada keuntungan negara. Jadi LPD harus menyetor kepada negara karena dianggap ini kerugian. Kalau rugi berarti APBN diturunkan dong untuk mengganti uang nasabah. Kan begitu. Nah, tapi kalau rugi-rugiannya sekedar ingin menangkap orang, saya ingin sampaikan bahwa kalau
kebijakan, saya berharap kebijakan itu adalah kebijakan yang akan datang adalah saya memohon kepada hakim mengimbau di sini kepada pengadilan. Pertama, kami sudah menyampaikan sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli di sebulan lalu ya, saya sudah menyampaikan khusus kepada Pak Hakim di depan sidang, mohon agar lembaga LPD bisa dilaksanakan berkelanjutan. Soal menghukum orang silakan, tetapi jangan karena menghukum orang kemudian LPD jadi hancur. Ini menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Karena katanya kerugian negara. Sekarang apa namanya tadi saksi sebelumnya mengatakan ada kerugian negara. Nah, yang rugi sebenarnya bukan negara. Yang rugi adalah deposan. Kelemahan di LPD ini jangan dilihat dari segi kompetensi pengelolanya, tetapi juga sumbernya adalah dari Bugda. Bugda dari mana? Dari adat itu sendiri. Jadi kalau ada prajuru, kemudian apalagi pengawas, badan pengawas ini kalau terdiri dari kumpulan desa adat, kalau ini cekcok, maka organisasinya pasti melemah. Jadi dengan demikian, ini harus diharmoniskan dulu. Orang bersalah tetap dihukum. Tetapi apakah yang menghukum itu APH, itu yang saya belum sependapat. Karena apa? Karena LPD, Lembaga Perkerjaan Desa, itu sesungguhnya adalah bukan perusahaan modern. Dia adalah kearifan lokal, seke dalam konteks usaha dia seke, hanya seke dengan SK. Kita bisa buktikan ketika masuk di bank di luar BPD, maka LPD tidak mampu karena ditanya mana akte notaris, hal-hal seperti itu. Nah, di situ kelihatan sesungguhnya adalah LPD itu seke. Bayangan saya, semakin banyak kepala LPD dijerat hukum dengan APH, katakan kejaksaan ada 7-10, segitulah hancurnya LPD. Ada 10 yang dihukum oleh kejaksaan, 10 lah LPD-nya hancur. Kenapa? Karena setelah mereka keluar dari penjara, kepala LPD akan mengatakan saya sudah membayar lunas. Ini coba direnungkan kembali. Kita tetap menghargai APH itu adalah alat yang efektif, tetapi kita juga harus paham apakah alat yang efektif itu menciptakan keadilan buat nasabah, menciptakan keadilan buat keberlangsungan LPD dari desa dan sendiri. Jadi keadilan jangan dilihat dari cara menghukum orang karena korupsi, tapi keadilan harus kita lihat bagaimana masa depan LPD di desa adat itu sendiri. Bagaimana nasabah itu bisa terselesaikan, bisa mendapatkan kembali dananya. Nah, kalau kita lihat, kalau saya monitor sangat sederhana. Mengapa persoalannya sampai kejaksaan? Ya, karena ada konflik pribadi antara pendesa adat dengan kepala LPD. Seandainya tidak ada konflik, mungkin saya sudah bisa menyelesaikan tugas saya. Ya, waktu itu sebagai pembina dalam rangka membentuk tim penyelamat kredit gitu. Tapi karena ini konflik, ini menjadi persoalan. Jadi kalau pertanyaannya apakah pengawasan itu ini kan menjadi soal yang ketika dilaporkan ini kan menjadi soal tiba-tiba, jadi gitu. Jadi kalau kita mau jujur dalam perjalanan itu kan pastinya sudah ditemukan 1 kali 2 kali dari tahun 2009 sampai dengan 2019 itu mestinya kan ada tanda-tanda yang bisa ditemukan, apakah kan itu diaudit terus ya. Tapi kalau nanti betul dia melarikan uang, suruh ganti, gampang kok. Itu kan ada di hukum, itu kan ada RJ, di kejaksaan juga ada RJ. Jadi restricted justice itu bisa ditempuh. Jadi artinya bahwa
Kalau terbukti melarikan uang, ganti. Apa mencicil, apa jual tanahnya dia. Begitu, itu solusi hukumnya. Sementara dia bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya ada dua. NAW sebagai terdakwa sekarang punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah mengembalikan kerugian negara kalau itu memang terbukti kan. Ini kerugian negara ini kan cerita yang nggak jelas. Kalau saya menganggap ini cerita. Kalau mau bukti-bukti, ayo kita buka-bukaan, kan gitu. Ayo buka-bukaan, di mana uang negara itu, seperti apa kan? Bila perlu undang ahlinya, BPKP, undang untuk membuktikan bahwa di situ ada kerugian uang negara. Harus fair mainnya, harus berani kita angkat ke publik. Mana itu uang negaranya, mana, berapa kerugiannya, berapa dibawa lari oleh NAW, kan? Kalau nyata dibawa lari oleh NAW, sekian suruh ganti, jual tanah dan sebagainya kan? Itu RJ kan? Nah lalu kemudian NAW juga nanti bertanggung jawab terhadap uang deposit. Jadi jangan ada pelapor memenjarakan orang, semangat memenjarakan orang, sementara tanggung jawab terhadap deposit lepas tangan. Ini kan konyol. Ini kan konyol, ya. Ini dungu namanya ya. Ini dungu, hanya benci kepada orang, tapi disuruh tanggung jawab kepada uang nasabah tidak mau. Ini kan dungu, ya. Ini kalau ada orang begitu di desa adat ini dungu. Ini orang dungu ini ya. Karena apa? Dia akan mengorbankan masa depan LPD. Masa depan LPD dikorbankan. Hanya karena benci orang. Ini harus diselesaikan, harus dirukunkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.